Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil karya tulis kami dengan judul Potensi Bakteri Escherichia coli dan Lactobacillus bulgaricus dalam menghasilkan biolistrik dengan teknologi Microbial Fuel Cell atau MFC. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Nurjuwita dan rekan saya Tan Jeremy Hartanto dari Institut Teknologi Kalimantan. Outline yang akan kami bawakan pada video kami kali ini, yang pertama dibuka dengan pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, 3 metode penulisan, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Pendahuluan kami diawali dengan latar belakang penulisan kami. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Jumlah penduduk yang banyak tersebut akan mempengaruhi tingkat kebutuhan energi listrik yang setiap tahunnya semakin meningkat. Selama ini kita ketahui bahwa sumber energi listrik berasal dari bahan bakar fosil, salah satunya adalah batu bara. Penggunaan energi listrik berbahan batu bara memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Selain itu, bahan bakar fosil memiliki sifat konvensional di mana bahan bakar ini suatu saat dapat habis. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu teknologi energi alternatif untuk menunjang kehidupan masa depan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi Microbial Fuel Cell. Teknologi Microbial Fuel adalah merupakan teknologi yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan bantuan reaksi katalitik dari bakteri. Beberapa bakteri yang berpotensi untuk digunakan adalah Escherichia coli dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri Escherichia coli merupakan jenis bakteri gram negatif batang pendek yang bersifat anaerob fluktuatif yang tumbuh optimal pada suhu 15-45 derajat Celcius pada pH 5,5-8. Sedangkan bakteri Lactobacillus bulgaricus merupakan jenis bakteri yang berbentuk batang dan tidak membentuk spora setelah tumbuh optimal pada suhu 30-40 derajat Celcius dan pada pH 5,5-6,2. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan bakteri tersebut dapat berpotensi menjadi sumber energi listrik alternatif dan dalam proses pembentukannya juga lebih ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian kami, poin pertama, untuk mengetahui potensi bakteri Escherichia coli dan Lactobacillus bulgaricus untuk menghasilkan energi listrik dengan metode MFC. Poin kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi substrat terhadap kinerja MFC untuk memproduksi energi listrik. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi bakteri terhadap kinerja MFC untuk memproduksi energi listrik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh jenis larutan elektrolit terhadap kinerja MFC untuk memproduksi energi. Selanjutnya, dari tinjauan pustaka yang akan kami bahas yang pertama adalah fuel cell. Mana fuel cell ini merupakan suatu teknologi elektrokimia yang secara kontinu mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik dengan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya dan oksigen sebagai oksidannya. Fuel cell sendiri tersusun dari anoda sebagai tempat pemecahan hidrogen menjadi proton dan elektron, katoda sebagai tempat reaksi penggabungan proton, elektron, dan oksigen untuk membentuk air, dan elektrolit sebagai tempat untuk mengalirkan proton. Fuel cell sendiri terdiri dari banyak jenis, dan salah satunya adalah Microbial Fuel Cell atau MFC. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Microbial Fuel Cell. Jadi Microbial Fuel Cell merupakan salah satu jenis fuel cell yang mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik dengan bantuan bakteri. Desain yang digunakan pada Microbial Fuel Cell biasanya terdiri dari ruang anoda dan katoda yang dipisahkan oleh separator membran. Pada ruang anoda terjadi proses penguraian bahan organik atau glukosa oleh bakteri yang akan menghasilkan elektron dan proton. Elektron akan ditransfer dari anoda melalui kabel dan akan menghasilkan arus listrik ke katoda, sedangkan proton akan berdifusi melalui separator membran menuju katoda. Dan pada ruang katoda akan terjadi reaksi antara elektron dan proton terhadap oksigen dan akan menghasilkan air. Selanjutnya, alur penulisan dari karya ilmiah kami. Yang pertama, kami melakukan studi pustaka. Kedua, melakukan proses pengumpulan data dari jurnal-jurnal yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Dan ketiga, melakukan proses penganalisisan data. Selanjutnya, kami melakukan hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis pengukuran listrik pada variasi substrat dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus didapatkan untuk konsentrasi substrat laktosa 3-7% cenderung fluktuatif. Namun dari substrat laktosa ini didapatkan nilai tegangan tertinggi terjadi pada konsentrasi 4% dengan nilai tegangan sebesar 710 mV. Sedangkan untuk konsentrasi substrat maltosa
3 hingga 7%, didapat nilai tegangan tertinggi yaitu pada konsentrasi 3% sebesar 570 mV. Namun, tegangan listrik yang dihasilkan semakin lama semakin menurun dengan adanya penambahan konsentrasi substrat. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi substrat yang terlalu tinggi akan menyebabkan terjadinya kerapatan substrat dalam anoda meningkat, sehingga dapat menghambat elektron untuk mendekati elektroda dan menyebabkan proses transfer elektron membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat mempengaruhi nilai tegangan listrik yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk hasil analisis pengukuran listrik dengan menggunakan bakteri Escherichia coli, didapatkan nilai tegangan untuk substrat limbah pembuatan bir yang lebih tinggi sebesar 534 mV jika dibandingkan dengan glukosa. Hal ini dikarenakan limbah pembuatan bir mengandung banyak kandungan organik yang mudah terurai seperti gula, etanol, dan volatile fatty acid atau FFA sehingga dapat dengan mudah dikonsumsi oleh mikroba. Selanjutnya, pada hasil analisis pengukuran listrik untuk variasi konsentrasi bakteri Lactobacillus bulgaricus, didapatkan tegangan tertinggi pada 0,5 OD atau optical density, yaitu sebesar 200,7 mV, dan mengalami penurunan pada 0,6 dan 0,7 OD. Selanjutnya, pada variasi konsentrasi bakteri Escherichia coli, pada konsentrasi 0-1 OD, cenderung mengalami fluktuatif. Namun, didapatkan tegangan tertinggi pada 0,6 OD yaitu sebesar 453 mV. Hal ini dikarenakan terjadinya perebutan makanan di antara sel bakteri, sehingga dapat menyebabkan konsentrasi substrat akan semakin cepat habis dan metabolisme bakteri tidak dapat berjalan dengan lancar. Dengan kadar substrat yang rendah tersebut, maka kemampuan transfer elektron dari sel bakteri ke elektroda akan berkurang. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara jumlah substrat maupun jumlah bakteri yang ada agar dapat dihasilkan tegangan listrik yang optimum dan maksimal. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai pengaruh variasi larutan elektrolit terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Firdaus, dilakukan percobaan untuk membandingkan kinerja dari masing-masing larutan elektrolit, kalium permanganat, dan kalium dikromat. Didapatkan bahwa kalium permanganat ternyata dapat menghasilkan tegangan listrik yang lebih tinggi, yaitu sebesar 880 mV. Hal ini disebabkan karena kalium permanganat diketahui memiliki nilai perbedaan potensial yang cukup tinggi dibandingkan dengan kalium dikromat. Setelah didapatkan kalium permanganat sebagai jenis larutan elektrolit terbaik, selanjutnya Ramadhani dan juga Firdaus juga melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi kalium permanganat terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Dan didapatkan pada grafik yang ada bahwa variasi konsentrasi 0,2 molar menghasilkan tegangan listrik yang paling tinggi yaitu sebesar 991 mV. Hal ini disebabkan karena semakin besar konsentrasi larutan elektrolit yang digunakan, maka beda potensial yang dihasilkan akan semakin besar. Dari penulisan kami dapat ditarik kesimpulan yang pertama, bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Escherichia coli sangat berpotensi untuk menghasilkan listrik dengan metode MFC. Poin yang kedua, konsentrasi substrat dan bakteri yang digunakan harus optimal agar dapat menghasilkan tegangan listrik maksimum. Dan yang terakhir, larutan elektrolit terbaik untuk menghasilkan tegangan maksimum adalah kalium permanganat. Semakin bertambahnya konsentrasi larutan, maka semakin tinggi tegangan listrik yang dihasilkan. Sekian video presentasi hasil karya tulis kami. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSC 2020 lebih dari LKTI biasa.